Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Untuk pagi ini memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca ikrar. Sikap ikrar. Ikrar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. I witness that there is no Lord except Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu ada utusan Allah. Raditu billahi rabbah. I testify that Allah is my Lord. Aku rela bertuhan Allah. Wa bil islami dina. And I testify that Islam is my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. And I testify that Muhammad is the prophet and the messenger of Allah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wa bil Qur'ani imama wa hakamah. And I testify that Al-Quran is my way of life. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, please increase my knowledge. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahman. And please increase my intelligence. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, please answer my prayer. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah, lanjut kita dengan murojaah hafalan. Kita murojaah hafalan surat Ad-Duha. Ya nak ya, mari kita bersama-sama memulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah, baik Ananda, setelah kita berdoa, murojaah dan baca ikrar, kita akan mulai materi hari ini. Baik anak-anak ustazah, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Ada pernyataan yang mengatakan setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Nah, mengapa demikian? Kenapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Mari kita lihat alasannya. Yang pertama, ciri-ciri dari makhluk hidup salah satunya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Yang kedua, cara reproduksi makhluk hidup ada yang aseksual dan ada yang seksual. Dan yang ketiga, tujuan reproduksi itu sendiri. Yang pertama, melestarikan jenisnya dari kepunahan, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup atau SDM. Sebelum
kita memasuki materi sistem reproduksi manusia lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar kurang lebih 200 triliun sel. Kemudian kita juga harus berterima kasih dan selalu menghormati kedua orang tua, terutama ibu kita, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, 10 hari, menyusui, memberi kasih sayang, mendidik, dan masih banyak lagi pengorbanan ibu yang tidak dapat kita hitung. Nah, Ananda, Ustazah harapkan materi sistem reproduksi ini dapat Ananda menjadikan acuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kita masuk yang pertama materi yaitu pembelahan sel. Pada materi pembelahan sel yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kemudian istilah-istilah penting di dalamnya yang pertama ada mitosis, kemudian yang kedua ada meiosis, ketiga profase, keempat metafase, kelima anafase, 6 telofase, 7 sitokinesis, 8 diploid, dan terakhir itu ada haploid. Yang pertama kita lihat pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis, dia ada 4 fase, yaitu fase profase. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ya, kemudian benang-benang kromatin memadat dan menjadi kromosom. Yang kedua ada fase metafase. Pada fase ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi, anak-anak ustazah yang dapat Ananda lihat pada gambar, yang berwarna ungu itu adalah kromosom. Ya nak, kromosom yang masih haploid, berarti hanya satu lengan saja. Kemudian ada fase yang ketiga, ada yang namanya anafase. Pada anafase, kromatid dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir ada fase telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Nah, dapat kita lihat pada pembelahan mitosis ini, dari satu sel yang memiliki satu inti sel, kemudian dia berkembang melalui fase-fase dan menghasilkan menjadi 2 sel yang memiliki 2 inti sel juga. Kemudian kita masuk ke pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis itu ada 2 tahap, ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu profase. Pada tahap profase pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog yang berpasangan. Pada fase ini juga terjadi pindah silang, artinya pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid yang tidak sama. Fase yang kedua yaitu metafase 1, yakni kromosom mulai berjejer pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga yaitu anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Terakhir, ada fase yang keempat yaitu telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian masuk ke tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua, mulai dari profase kembali, yaitu ada profase yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan.
Kemudian kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Lanjut fase yang kelima, metafase yang kedua yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase yang kedua, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, dan terakhir itu ada telofase, nukleus terbentuk dan kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, Ananda, di sini kita dapat bedakan pada pembelahan meiosis dia terjadi 2 tahap, di mana sel indukan yang pertama itu bersifat diploid. Artinya ada 2 jenis kromosom yang berada dalam satu inti sel, ya Nanda. Kemudian berpisah dia melalui beberapa fase, mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian masing-masingnya itu akan terbagi menjadi sel anakan yang bernilai haploid, artinya 1N. Artinya seperti ini nak, pembeda antara diploid dengan haploid. Kalau diploid itu dia memiliki 2 pasang kromosom dalam satu inti, ya. Kalau sel anakan yang haploid itu dia hanya memiliki 1 kromosom dalam inti selnya, seperti itu. Jadi artinya kromosom itu adalah bagian terkecil dari inti sel. Seperti itu ya Ananda. Kita lanjut ke organ reproduksi. Yang akan kita pelajari pada organ reproduksi ini yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki, kemudian spermatogenesis, lanjut pada organ reproduksi perempuan, kemudian kita akan mempelajari tentang oogenesis. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas 4 poin utama dari sistem reproduksi manusia. Istilah-istilah penting yang akan kita temui yang pertama itu ada penis, testis, epididymis, FSH, LH, vas deferens, uretra, spermatogenesis, sperma, ovarium, tuba fallopi, uterus, endometrium, vagina, serviks, menstruasi, estrogen, dan progesteron. Kita masuk yang pertama, organ reproduksi pria. Nah, ini merupakan penampang bagian dari organ reproduksi pria bagian samping. Mari kita preteli gambarnya. Yang pertama, seperti yang ditunjuk oleh gambar itu adalah vas deferens. Selanjutnya, yang kedua, yang ditunjuk pada gambar adalah vesicula seminalis. Yang ketiga, itu ada yang namanya kelenjar prostat. Di bawah kelenjar prostat terdapat yang namanya kelenjar bulburetral. Nah, kelenjar bulburetral ini ada juga sebagian buku yang membuatnya dengan kelenjar Cowper. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah penis. Nah, yang ditunjuk ini adalah skrotum. Lanjut, yang berwarna merah itu adalah epididymis. Yang ini merupakan testis. Terakhir ada yang namanya gland penis. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari organ reproduksi pria. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada organ reproduksi luar. Pada reproduksi pria itu penis dan skrotum termasuk ke dalam organ reproduksi luar. Artinya penis dan skrotum ini berada di luar tubuh manusianya, ya. Yang kedua ada organ reproduksi dalam yang termasuk ke dalamnya. Yang pertama testis, kemudian saluran pengeluaran itu terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, organ reproduksi dalam ini berarti dia berada di dalam tubuh manusianya. Terakhir ada kelenjar aksesoris yang termasuk ke dalam kelenjar aksesoris. Yang pertama vesicula seminalis, kelenjar prostat,
dan kelenjar Cowper. Nah, yang tadi ini kelenjar Cowper bisa disebut juga dengan kelenjar bulburetral. Kita lanjut ke organ reproduksi luar. Yang pertama itu ada penis. Penis adalah alat kopulasi untuk menyalurkan sperma yang terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, badan, dan gland penis. Pada gland penis itu dia mengandung ujung saraf sensoris. Pada badan penis terdiri dari 3 jaringan otot dan banyak mengandung pembuluh darah. Yang kedua ada skrotum. Skrotum itu adalah kantong pelindung penis. Kantong pelindung testis yang terdiri dari sepasang. Kemudian dalam skrotum itu terdiri atas ada kulit, kemudian ada fasia dan otot polos. Nah, fasia ini adalah selaput pembungkus ototnya. Terakhir, fasia pada skrotum itu mengandung otot dartos dan otot kremaster. Nah, ini gambaran dari potongan melintang penis pada organ reproduksi luar pria. Kita masuk ke dalam organ reproduksi dalam. Yang pertama ada testis. Testis ini terdiri dari sepasang kelenjar kelamin berbentuk oval dan terdiri atas tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini pun terdiri atas sel induk sperma atau spermatogonium, yakni calon sperma. Kemudian yang kedua ada sel Sertoli, yakni sel yang berfungsi untuk memberi makan sperma dengan memberikan nutrisi. Dan yang ketiga ada yang namanya sel Leydig. Sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, yakni tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sampai matang. Yang kedua ada vas deferens, yaitu untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke vesikula seminalis. Yang keempat ada yang namanya saluran ejakulasi, yakni mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Terakhir ada yang namanya uretra, yaitu saluran kelamin dari kantong semen dan untuk membuang urin dari kantong kemih. Nah, ini adalah gambar penampang melintang dari testis. Jadi terlihat di sana bagian-bagian yang penting ada yang namanya saluran ductus deferens, itu sama dengan vas deferens ya nak. Kemudian ada epididymis, itu penampang melintangnya. Kita lanjut ke kelenjar aksesorisnya. Yang pertama ada vesikula seminalis, yakni tempat di mana menampung sperma yang mengandung fruktosa atau sumber energi spermatozoa dan melindungi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah cairan berupa susu nutrisi sperma untuk motilitas sperma pada pH 6-6,5 dan berfungsi untuk memelihara kehidupan sel sperma. Yang ketiga ada yang namanya kelenjar bulburetral, yakni berfungsi untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Nah, ini adalah penampang gambar dari kelenjar aksesoris. Bisa Anda lihat yang berwarna yang berwarna oranye kemerahan ini merupakan kantung kemihnya. Kantung kemih atau disebut juga dengan kantung urin, ya nak. Nah, kemudian di sini bagian-bagian yang pentingnya ada ureter saluran urin. Kemudian ductus deferens itu sama dengan vas deferens. Lanjut dia ada yang namanya, nah ini dia yang seminal vesicle. Seminal vesicle itu berarti vesikula seminalis. Kemudian ada lagi bagian pentingnya di sini prostat gland. Nah, di situ terletak kelenjar prostat. Kemudian ada uretra, tempat penyaluran sel sperma dan juga urin
bagi yang pria. Terakhir itu ada bulboretral gland. Nah, berarti ada kelenjar bulboreter itu terletak terletak kiri kanan pada uretra. Nah, kita masuk ke organ reproduksi wanita. Nah, ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu merupakan organ reproduksi wanita tampak dari depan, dan gambar B itu adalah organ reproduksi wanita tampak dari samping. Ya, Nak, kita mulai dari yang gambar depan. Itu ada ovarium, kemudian fimbre. Fimbre itu seperti jari-jari untuk menangkap sel ovum yang sudah matang. Kemudian ada oviduk. Oviduk itu sama disebut juga dengan tuba Fallopi. Lanjut, dia di sana ada yang namanya endometrium. Endometrium itu dinding rahim. Jadi endometrium adalah dinding rahim, dan secara keseluruhan yang berwarna pink berdinding tebal itu yang disebut dengan rahim atau uterus. Nah, itu dia ya yang uterus. Lanjut, ada yang serviks. Serviks itu leher rahim. Kemudian terakhir ada vagina. Bagian alat reproduksi wanita juga terdiri dari organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar itu terdiri atas vulva, mons pubis, labium mayor, labium minor, dan klitoris. Kemudian ada organ reproduksi dalam itu ovidak, ovarium, uterus, dan vagina. Kita masuk yang pertama, organ reproduksi luar. 1. Vulva. Vulva ini merupakan celah paling luar yang terdiri dari mons pubis dan mengandung jaringan lemak. Yang kedua, labium mayor. Labium mayor berbentuk bibir yang berukuran besar, memiliki jumlah sepasang. Yang ketiga, labium minor berfungsi sebagai pintu masuknya penis pada saat kopulasi. Kita masuk ke organ reproduksi dalam. Yang pertama itu ada yang namanya liang vagina. Fungsinya sebagai tempat masuknya sel sperma dan tempat keluarnya janin. Yang kedua, mulut leher rahim. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara liang vagina dengan rahim. Nah, mulut leher rahim ini yang sama dengan serviks tadi ya, Nak ya. Lanjut, ada pangkal leher rahim. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara liang vagina dengan rahim. Kemudian kita masuk ke uterus. Uterus nama lainnya adalah rahim. Fungsinya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya ada ovarium. Fungsi dari ovarium yaitu sebagai tempat pembentukan ovum atau penghasil telur. Ingat ya, Nak, ovum itu nama lainnya adalah sel telur. Kita lanjut ke tuba Fallopi. Fungsi dari tuba Fallopi yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Nah, arti dari fertilisasi yaitu pembuahan. Kemudian ada serviks. Nah, ini dia tadi ya, serviks itu ada tadi Ustazah jelaskan mulut leher rahim, kemudian pangkal leher rahim, kemudian ada serviks. Itu mereka merupakan satu kesatuan ya, yang artinya adalah leher rahim. Kita masuk ke gametogenesis. Kita masuk yang pertama, spermatogenesis. Kita perhatikan gambar yang paling atas, itu merupakan spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonium merupakan sel indukan dalam proses spermatogenesis. Spermatogonium melakukan pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Pada spermatosit primer ini masih dia bersifat diploid, kemudian masuk dia ke pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1 akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder.
Kemudian pada spermatosit sekunder dia melakukan pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid yang masing-masingnya bersifat haploid, berarti 1N. Kemudian yang spermatid melakukan beregenerasi, dia menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ini proses spermatogenesis yang terjadi pada tubulus seminiferus yang terdapat pada testis. Ini dia fase-fase pada spermatogenesis. Yang pertama fase proliferasi, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase pematangan, dan yang keempat fase transformasi. Hormon-hormon pada pria, yang pertama ada testosteron, ada LH, ada FSH, ada estrogen, dan hormon pertumbuhan. Kita lihat yang pertama, testosteron. Hormon testosteron diperlukan dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua, turut menentukan pemantangan organ reproduksi dan sifat seks sekunder, contohnya kumis, jenggot, dan suara. Sperma berbentuk seperti kecebong, memiliki panjang 50 mikron dan berjumlah 20 juta per mililiter, bergerak aktif 8-24 jam. Nah, ini merupakan gambaran dari bentuk sel sperma. Kemudian ada lagi kelenjar hormon LH, yaitu berfungsi merangsang sel-sel Leydig agar mensekresikan hormon testosteron dan androgen. Yang kedua ada FSH, berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus agar menghasilkan ABP, yaitu protein pengikat androgen untuk memicu pembentukan sperma. Kemudian ada estrogen yang dibentuk pada sel-sel troli, fungsinya untuk pematangan sperma bersama testosteron. Dan yang terakhir ada hormon pertumbuhan, itu berfungsi untuk metabolisme testis. Yang terakhir ada oogenesis. Nah, kita lihat pada oogenesis, sel indukan pertamanya itu disebut dengan oogonium, melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar yang pertama. Oosit sekunder melakukan meiosis kedua, dia menghasilkan ootit. Nah, ootit inilah yang bakalan menjadi sel ovum. Jadi berbeda dengan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis, satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan. Kalau oogenesis, satu sel induk dia hanya menjadi 1 sel anakan. Yang 3 lagi itu menjadi badan polar. Nah, badan polar inilah nanti dia berkembang menjadi folikel primer. Folikel primer ini bakalan berkembang dia melalui beberapa fase dan akhirnya dia menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini yang bakalan menjadi cikal bakal oogonium. Oogonium itu adalah sel indukan dari sel ovum. Untuk berkah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.